Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fauzia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Kuningan, Kabupaten Kuningan. Baik, dalam sesi ini saya akan melaksanakan supervisi terhadap Pario sebagai coach dan juga coachi yaitu Pak Wawan. Baik, sudah terlihat semuanya ada Pario sebagai Siap. coach, ada juga Pak Wawan. Assalamualaikum Pario, Pak Waalaikumsalam, Wawan. Bu Aulia. Baik, bagaimana kabarnya Pario? Alhamdulillah, luar biasa Bu Aulia. Iya, alhamdulillah. Baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Pario bahwa akan melaksanakan coaching ya bersama Ya, Pak Wawan. betul. Iya. Nah, terkait pelaksanaan tersebut, Pario, Pario sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, Pak? Ya sudah Bu Aulia, jadi Ya. ada beberapa rubrik penilaian ya. Yang pertama mendengarkan aktif, Iya. mendengarkan aktif dari coach, jadi bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coachnya. Oh iya. Yang kedua, pertanyaan yang berbobot kompetisinya. Jadi selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, Oh iya, itu dan sangat bagus. harus berasal dari jawaban coach dan hasil mendengarkan gitu. Iya. Yang terakhir, yang paling penting itu memberdayakan coach. Jadi membantu membuat rencana ACSA spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saya bisa memberikan saran seperti itu. Dan selanjutnya dari sesi coach itu harus melalui alur tirta. Alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, betul. Berarti sudah lengkap ya Pak untuk rubrik penilaiannya. Sudah terdapat 3 kompetensi juga yang dimunculkan dalam rubrik penilaian. Nah, dari 3 kompetensi ini yang bisa saya bantu nih Pak. Kira-kira untuk di kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu yang memberdayakan coach Bu Aulia, karena memang saya ingin si coach itu memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif yang muncul dari coach itu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan saya bisa berbobot Bu Aulia. Betul. Si coach ini bisa memberikan ide-ide yang luar biasa. Ya, kalau berdasarkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nih, berarti di tahapan mana nih yang perlu saya amati nih Pak? Ya, yang mendorong idenya. Mendorong ide dari coachnya gitu. Jadi saya pengen Bu Aulia melihat saya apakah sudah belum nih Bu Aulia saya dalam pertanyaan-pertanyaan itu mendorong atau memunculkan ide-ide baru yang kreatif dari coach. Oke, berarti di tahapan memberdayakan coach. Iya, berarti kalau di alur tirta di bagian identifikasi sama rencana aksi ya Pak? Betul. Oke, baik. Oke, baik, harapannya nih setelah observasi ini yang Bapak harapkan apa nih? Harapannya setelah kita melaksanakan observasi ini kita bisa mendapatkan pembelajaran baru ya tentang coaching tentang coaching ini Bu Aulia, karena tidak hanya coach saja yang mendapatkan pembelajaran atau ide-ide, saya sebagai coach juga biasanya mendapatkan ide-ide yang baru juga. Baik. Siap. Oke. Saya catat. Oke, sudah ya Pak. Tadi kompetensi yang ingin dikembangkan apa? Spesifik tahapan mana yang perlu diamati, insya Allah akan saya coba ya Pak. Baik, jika seperti itu boleh dilaksanakan saja ya Pak coachnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Aulia. Iya, sama-sama Pak Rio. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Pak Rio, alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat luar biasa Pak Wawan, di tengah-tengah kesibukan. Sibuk apa Pak Wawan di sekolah Pak Wawan? Ya seperti itu Pak Rio. Sekarang lagi musim kemah nih Pak Rio ya. Jadi kebetulan nanti Senin tuh ada perkemahan nih. Jadi sekarang lagi mempersiapkan untuk perkemahan nih. Ya Pak Wawan, kemarin kita sempat berbincang-bincang di telepon Pak Wawan ya. Pak Wawan ingin melakukan sesi coaching dengan saya Pak Wawan. Betul Pak Rio, ini kebetulan ada sedikit masalah dalam pembelajaran Pak Rio nih. Jadi saya butuh di coaching nih dengan Pak Rio nih ya. Kira-kira apa nih yang kita pengen omongin nih Pak Wawan ya? Jadi saya tuh ada masalah nih di kelas nih ya Pak Rio ya, ada pembelajaran. Ketika saya masuk ke satu kelas kemarin, ternyata
peserta didik saya tuh kurang aktif Vario ya. Ya kurang aktif, kurang kreatif gitu ya. Jadi mereka hanya diam ketika ditanya, ketika disuruh mengerjakan sesuatu, biasanya hanya diam gitu. Diam aja Pak Wan ya. Jadi emang anak-anak itu tidak aktif dalam pada saat pembelajaran seperti itu. Kira-kira Pak Wan, apa yang ingin kita dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Harapan saya sih nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya anak-anak yang saya ajar tuh kelas tersebut tuh menjadi aktif, gitu, menjadi kreatif dalam pembelajarannya. Seperti itu Vario. Iya, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila Pak Wan. Betul ya. Seperti itu. Dari pengamatan Pak Wawan ya, kira-kira siswa yang ideal itu yang seperti apa Pak? Siswa yang ideal tuh ketika dalam belajar mereka bisa aktif, bisa kreatif ya dalam belajar. Tentunya mereka bisa menemukan solusi dalam permasalahan belajarnya seperti itu. Karena ini sekarang Pak Wawan itu mengampu mata pelajaran Pak Wawan matematika ya. Lanjut ya di tingkat SMA ya. Jadi memang harus anak-anak itu udah masuk ke tahap analisis betul Pak Wawan? Betul sekali Pak Rio. Dalam kalau dalam angka 10 itu sempurna Pak Wawan. 1 sampai 10 siswa Pak Wawan ini sekarang berada pada tahapan apa Pak Wawan? Saya rasa masih di angka 3 Pak Rio ya. Angka 3 ya. Karena kemarin waktu pas pembelajaran hanya 1 orang Pak Rio yang dengan kesadaran sendiri dia mau gitu memberikan pendapatnya gitu, memberikan jawabannya, mengacukan tangan, hanya 1 orang gitu. Itu dari berapa jumlah siswa Pak Wawan? Semuanya itu ada 33 dalam 1 kelas ya. Artinya masih sedikit sekali ini presentasinya. Ya, presentasinya. Seperti itu. Termasuk di kelas-kelas yang lain seperti itu. Kalau kelas lain enggak, ini khusus kelas yang ini. Pak. Khusus yang kelas yang ini. Kelas yang ini aja. Ini yang memang extraordinary mungkin ya Pak Wan. Ya, seperti itu. Kita kan perhatian yang lebih khusus ya. Keinginan Pak Wawan siswa di kelas ini itu pengennya Pak Wawan berada di level berapa? Saya ingin sempurna Pak ya. 10 ya bahasa. Karena SMA itu tahapannya sebentar lagi kan mau masuk perguruan tinggi gitu ya. Artinya mereka bisa mengatasi permasalahan pembelajarannya sendiri gitu. Sehingga mereka bisa belajar lebih aktif, lebih kreatif gitu. Nah nih sekarang Pak Wan, kira-kira nih apa yang bisa Pak Wan lakukan agar bisa mencapai level 10 itu Pak Wan? Karena ini cukup luar biasa ya, menekannya 3 sampai 10 nih Pak Wan. Iya betul ya. Saya rasa sih ini dalam proses pembelajaran ini kurangnya rangsangan ya. Dari saya pribadi mungkin guru ya, akan tetapi saya juga merasa rangsangan yang saya kasih dalam pembelajaran ini ternyata kebingungan juga saya tuh harus berangkat dari mana gitu. Berangkat dari mana ya? Tentunya ini saya butuh suatu dasar ya, suatu dasar untuk saya harus melakukan apa gitu. Tentunya saya pikir asesmen awal mungkin ya. Asesmen awal. Ya, sebagai dasarnya ya. Dasarnya bisa lewat asesmen awal di awal. Selain asesmen awal, kira-kira apa lagi Pak Wan yang bisa Bapak Wan lakukan agar bisa peningkatan? Karena ini peningkatannya cukup lumayan tinggi Pak Wan ya, 3 sampai 10 nih Pak Wan. Selain asesmen awal, kira-kira apa lagi nih yang bisa Pak Wan lakukan? Ya, tentunya saya harus berkolaborasi nih dengan rekan-rekan ya. Yang untuk mengatasi masalah ini ya, kolaborasi. Nah, sehingga ada pemikiran-pemikiran lain nih untuk mengatasi ini. Nah, tentunya nanti juga tetap dasarnya adalah asesmen awal ya, sehingga nanti ke depan dalam pembelajaran itu saya bisa menggunakan apa nih strateginya nih, modelnya apa nih gitu ya. Nah, modelnya apa, strateginya apa yang bisa saya terapkan sehingga bisa menimbulkan keaktifan anak di dalam kelas. Nah, menarik di Pak Wan ya. Sangat menarik dari identifikasi awal ini bisa dikembangkan ya, bisa kembangkan menjadi strategi dan model-model pembelajaran ya. Nah Pak Wan, harusnya Pak Wan, biar kita bisa lebih mengembangkan lagi ide Pak Wan dari tadi asesmen awal itu berubah menjadi model dan strategi pembelajaran dari kolaborasi ini Pak Wan, seperti apa Pak Wan? Kolaborasi tentunya saya harus bertanya ya kepada rekan-rekan apakah ada nih yang pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Nah, saya gali pengalamannya dan solusinya apa nih, sehingga ini jadi bahan pertimbangan bagi saya. Jadi selain asesmen awal ada pertimbangan dari guru yang sudah mengalami pengalaman seperti itu gitu. Nanti sehingga saya juga akan gali mengatasinya seperti apa nih.
Nah, apakah strategi dan modelnya nanti akan kita tentukan sama enggak dengan hasil asesmen awal nanti seperti itu. Luar biasa Pak Wan. Jadi saya teringat apa namanya? Bagja Pak Wan ya. Nah, seperti itu. Iya benar. Bagja dari buat mimpi. Ya, seperti itu. Ya, benar dari Bagja itu, Pak Rio. Iya benar. Nah, bagaimana Pak Wan bisa melakukan hal tersebut Pak Wan? Tentunya ini saya harus bikin dulu soal-soal asesmennya ya, asesmen awalnya ya, yang bisa mengatasi dan apa namanya kebutuhan belajar anak itu, gitu. Dan kolaborasi ini dengan rekan-rekan harus segera dilaksanakan. Iya, betul ya. Jadi dari asesmen awal, Pak Wan akan laksanakan, ada terdapat strategi model-modelnya. Selanjutnya Pak Wan akan melaksanakan kolaborasi. Ini mulai ada langkah-langkahnya nih Pak Wan ya. Terima kasih nih, mulai cerah nih saya, mulai tercerahkan nih saya nih. Tapi semua itu harus dilaksanakan ya Pak Wan ya. Harus ya. Dalam bayangan Pak Wawan, pelaksanaannya bisa berapa lama Pak Wan? Kalau untuk prosesnya sih sepertinya akan agak lama nih ya. Cuma kalau untuk asesmen awal bisa segera dilaksanakan nih. Nah, bisa di pertemuan berikutnya nih. Seminggu udah bisa dilaksanakan sepertinya ya. Dari langkah-langkah yang tadi, asesmen awal, terus kolaborasi dan lain sebagainya, mana yang paling urgent yang harus dilakukan? Sepertinya asesmen awal dulu nih ya. Karena kalau kita melanjutkan proses pembelajaran dengan strategi yang serupa, sepertinya akan sama kasusnya dengan yang kemarin ya. Nah, tentunya kita tidak harus lanjut dulu, tapi asesmen awal dulu nih, untuk mengetahui kebutuhan belajar anaknya seperti apa ya, profil belajarnya harus seperti apa nih. Betul, ya. Sehingga bisa kita menentukan nanti proses selanjutnya dalam pembelajaran. Ya, asesmen awal. Kapan mau dilaksanakan? Insya Allah pertemuan berikutnya Pak Rio. Nah, gitu. Jadi udah langsung aksi aja kita Pak. Terima kasih nih. Ya, jadi udah mulai nih. Udah mulai ya. Ketika kita udah mulai aksi identifikasi ya, temuan awal kita identifikasi, muncul strategi-strategi dan model-model. Ya, betul luar biasa Pak Wan ya. Nah, teringat ya saya. Iya, cuman tetap Pak Wan nih, kita harus antisipasi ini Pak Wan. Pasti ada hambatan-hambatan yang akan Pak Wan lalui. Kira-kira hambatan-hambatan apa aja nih Pak Wan? Sepertinya waktu ya. Waktu. Kapan nih kesibukan saya mengerjakan membuat asesmen ya, terus menganalisisnya ya, waktunya nih. Dalam asesmen nanti kolaborasinya kira-kira nanti rekan saya waktunya senggang atau tidak ini. Nah, ini perlu dikomunikasikan ya. Ya, betul. Nah, terkait dengan waktu, jadi ini muncul lagi Pak Wan ya. Kalau waktu kesibukan kita itu harus didasari dengan komitmen yang akan kita laksanakan. Bagaimana komitmen Pak Wawan terhadap masalah ini Pak Wawan? Sepertinya masalah ini akan terselesaikan ya waktu ya, kita dengan buat schedule bersama mungkin dengan nanti saat kolaborasi nih ya. Benar. Mencocokkan waktu nih yang cocok, kapan kita bekerja untuk membuat asesmen, melaksanakan asesmen dan menganalisis asesmen. Betul. Seperti itu. Sehingga kita dapat segera hasilnya, sehingga kita bisa menentukan proses pembelajaran selanjutnya mau pakai strategi apa, model apa nih. Iya, jadi langkah-langkahnya udah mulai muncul nih Pak Wawan. Alhamdulillah ini terserah. Boleh saya memberikan saran Pak Wawan? Boleh Mangga. Ya, jadi tadi Pak Wawan ada identifikasi dengan kesibukan-kesibukan Pak Wawan, apalagi tadi ada ide dari Pak Wawan kolaborasi. Kenapa tidak menyatukannya saja Pak Wawan? Jadi kita akan membuat identifikasinya dengan cara berkolaborasi. Itu jadi satu kan tuh Pak Wawan ya. Benar. Ya, itu mungkin kita harus berkolaborasi ya. Nah, itu Pak Wawan pada saat membuat identifikasi. Terima kasih. Iya, Pak Wawan. Kira-kira Pak Wawan ini siapa yang dapat membantu Pak Wawan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan? Tadi mungkin Bu Meli ya. Bu Meli ya. Bu Meli. Siapa tuh Bu Meli Pak Wawan? Itu rekan saya, sama satu guru mata pelajaran ya. Dan beliau juga pernah mengalami hal serupa nih. Nah, apalagi itu hal serupa ya. Saya baru ingat nih, beliau pernah bercerita nih, pernah mengalami hal seperti ini. Saya yakin beliau udah pengalaman di hal ini dan udah mengetahui strategi apa nih yang harus diterapkan. Iya, mantap tuh Pak Wawan ya. Ini udah mulai gambar aja, aksinya minggu depan langsung bisa dilaksanakan ya. Apa aja langkah-langkahnya, plan A, plan B-nya sudah mantap Pak Wawan. Tinggal terakhir nih Pak Wawan, bagaimana tindak lanjut dari kucing ini Pak Wawan? Ini
harus segera saya bikin schedule nih, ya. Iya. Bikin schedule-nya sehingga tetap cepat terlaksana ya, sehingga proses pembelajarannya tidak akan terhambat nih, Pak Rio ya. Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan ya telah melaksanakan. Aduh, sama-sama ini Pak Rio, saya. terima kasih banyak nih, jadi saya tercerahkan nih. Iya, nampaknya ide-ide dan langkah-langkah sudah muncul, tinggal aksinya aja saja Pak Wawan ya. Saya tunggu di sesi coaching berikutnya untuk laporan nih Pak Wawan nih. Saya juga pengen tahu, penasaran nih, jadi ntar ada peningkatan kali di 3-10-nya nih Pak Wawan. Oke, ya terima kasih Pak Rio, terima kasih banyak nih. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik nih Pak Rio ini. Iya, amin Ya, Pak Wawan ya. terima kasih. Terima kasih Pak Wawan atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi pada sesi coaching berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, Pak Rio, alhamdulillah sudah melaksanakan coachingnya ya bersama Ya. Pak Wawan. Alhamdulillah Ibu. Iya. Tadi sangat seru terlihatnya ya Iya. antara Pak Rio dan Pak Wawan dalam pelaksanaan coachingnya. Nah, dari pelaksanaan tadi, menurut Pak Rio gimana nih performa Pak Rio selama menjadi coach? Ya tadi di awal mungkin agak-agak canggung dulu ya Pak Bu ya, karena saya harus memikirkan dulu, melihat dulu akar permasalahannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Tapi lama-kelamaan sudah mulai mencair, sudah mulai muncul ide-ide ya, walaupun ada beberapa kekurangan mungkin Bu ya dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Wawan, yang mungkin kadang-kadang pertanyaan tersebut kurang ngena gitu. Oh gitu. Di bagian mana nih yang menurut Pak Rio kenapa kok ada pertanyaan yang kurang mengena gitu ya? Iya, karena kita agak berbeda gitu Bu Aulia ya, karena saya itu kan mengajarnya di lapangan, berbeda dengan di Pak Wawan yang memang matematika gitu. Oh iya betul. Kadang-kadang saya harus berempati, berempati sebagai guru di kelas gitu. Iya. Saya membayangkan saya sebagai guru di kelas yang mana siswanya itu yang tidak aktif kan tadi Bu Aulia ya. Betul. Apalagi nilainya tadi sampai 3 gitu Bu Aulia, Iya. tidak menyukai pelajaran matematikanya seperti itu. Iya. Jadi saya mencoba gitu dalam berempati. Jadi di awal-awal itu pertanyaannya memang saya masih meraba-raba gitu kan. Namun Iya, betul. di akhir-akhir mulai ketika perasaan empati itu muncul, ternyata bisa nyambung gitu pertanyaan-pertanyaannya. Iya betul Pak Rio. Itu pun yang saya tadi amati Pak Rio, ternyata di awal kok agak canggung, tapi ternyata pada saat mulai masuk ke apa namanya tujuan umumnya, diharapkan hanya apa, kemudian di bagian apa namanya identifikasinya sampai ke rencana dan juga tanggung jawab itu, Pak Rio itu menyajikan beberapa pertanyaan yang menurut saya itu sangat sistematis Pak, gitu, sangat sistematis, dan menurut saya dari praktik itu Pak Rio sudah, menurut saya sudah di atas ya, sudah di atas rata-ratanya gitu. Dan apa namanya satu hal yang harapan Pak Rio sepertinya sudah tercapai dari apa namanya di bagian kompetensi memberdayakan coach itu, Pak Rio itu menyajikan pertanyaan yang terbuka Pak. Iya. Nah, jadi kalau yang tertutup kan di mana coachingnya nggak mau cerita. Nah, kalau ini benar-benar jadi pertanyaan Pak Rio terbuka, kemudian coach juga ya Pak Wawan dengan luasnya menceritakan bagaimana kondisi di sana. Gitu. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Nah, sebenarnya tadi pertanyaan sudah sistematis ya Pak. Lalu gestur tubuh Pak Rio juga, ekspresi Pak Rio juga. Jadi walaupun bahasanya kadang tidak baku, tapi bagi saya itu tidak menjadi masalah. Justru itu menjadi apa ya, atmosfer dari coaching ini menjadi tetap hangat dan tetap ada norma kesopanannya. Gitu. Namun ada beberapa Pak yang apa namanya yang sepertinya sedikit kurang gitu, sedikit kurang di bagian apa namanya identifikasi terkait posisi dan penilaian. Tadi Pak Rio, saya sangat senang ternyata Pak Rio menanyakan posisi dan nilai siswanya. Nah, mungkin untuk pertemuan coaching berikutnya mungkin boleh dikonfirmasi lagi bagaimana posisi dan penilaian coachingnya berada di mana gitu ya Pak? Iya betul. Iya tadi. Benar, saya lupa tadi ya. Iya lewat betul. satu ya itu. Iya betul. Nah itu ya Pak.
Dan apalagi ya, Pak, kayaknya udah berjalan dengan baik banget Pak tadi Pak. Kayak Alhamdulillah ya. aduh ngalir banget Makanya. gitu. Dan Koci juga semakin bersemangat untuk melakukan ide-ide yang muncul di dalam Koci gitu. Oke, Pak Rio, jadi terkait apa namanya Koci ini, rencana tindak lanjut selanjutnya gimana nih Pak? Ya, rencana selanjutnya mungkin Bu Aulia ya, sesi coaching ini ternyata luar biasa bermanfaat Bu Aulia. Cuman memang hal ini harus dibiasakan. Bu Aulia. Iya, saya setuju sekali. Iya, jadi mungkin ke depan saya ingin melakukan sesi coaching ini secara berkala Bu Aulia. Berkala dengan rekan-rekan saya juga di sekolah gitu. Jadi kita juga sebagai guru gitu bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, sangat bagus Pak Rio, dan rencananya mungkin tadi ada sedikit saran ya Pak. Ya, nah, boleh. untuk meningkatkan kompetensi Pak Rio dalam kegiatan coaching nih, rencananya gimana nih Pak untuk meningkatkannya? Untuk meningkatkan kompetensi ya Bu Aulia, untuk meningkatkan kompetensi ya tadi kita harus terus belajar Bu Aulia, terus belajar karena segala sesuatu itu kita harus melakukan evaluasi terus menerus. Mungkin tadi setuju, Pak. dari hasil dari ini mungkin saya bisa lihat videonya, videonya seperti apa, kekurangannya di mana. Jadi bisa menjadi bahan evaluasi dan belajar bahan refleksi untuk kita sendiri. Ya, sangat setuju, karena dalam proses menjadi seorang pendidik itu ya Pak, refleksi dan evaluasi itu memang sangat penting ya Pak. Dan terakhir komitmen. Itu betul sekali Pak Ria. Nah baik Pak Ria, tadi saya sudah catat beberapa hasil supervisinya dan insya Allah akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Oke, baik Pak Rio, dalam proses supervisi ini saya pun ternyata banyak belajar dari Pak Rio sebagai coach dan juga Pak Wawan sebagai coach. Ya, semoga kedepannya kegiatan supervisi ini bisa saling menginspirasi ya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Rio atas sama-sama Bu waktunya. Aulia, saya juga terima kasih sudah disupervisi oleh Bu Aulia. Iya, baik, sampai bertemu lagi di berikutnya. Baik, alhamdulillah kegiatan supervisi akademik hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kelemahan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.